Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue, Tegar Rayandra. Oke, sebelum gue mau membahas suatu hal, gue pengen memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama gue Muhammad Tegar Rayandra. Gue mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Nah, teman-teman lu perlu tahu di video ini merupakan video tugas ujian akhir semester gue dari mata kuliah Public Speaking. Nah, di video kali ini gue bakal bahas seberapa penting sih public speaking di kehidupan kita. So, ini penting banget buat lo yang pengen belajar public speaking. Tonton sampai habis video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Nah, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Ada dua kata yang harus disorotin di sini. Yang pertama adalah seni. Seni ini nggak ada patokan khusus, jadi lo bisa berbicara apapun di depan orang banyak. Nah, tadi yang kedua adalah di depan umum atau di depan orang banyak. Jadi, gimana nih caranya lo menyampaikan informasi di banyak orang, di banyak audiens, tapi informasi lo itu bisa bermanfaat bagi audiens lo gitu. Yang pertama ini poinnya adalah public speaking itu bisa memperluas networking. Kenapa sih public speaking bisa memperluas networking atau jaringan? Ketika lo bisa berbicara di depan orang banyak, nah, dan orang banyak itu memberi attention kepada lo bakal bisa mendapatkan keuntungan di situ, dapat peluang bahwa lo bakal mendapatkan relasi atau jaringan yang luas. Orang akan ngelirik lo ketika apa yang lo sampaikan itu bisa bermanfaat bagi dia dan juga bisa menggerakkan dia. Yang kedua, kemampuan berbicara di depan umum merupakan skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Kenapa demikian? Karena ketika lo presentasi hasil ide lo, hasil gagasan lo, orang bakal ngelirik lo. Ketika materi yang lo siapkan itu bagus, pasti itu akan mendapatkan feedback yang bagus juga dari siapa pendengar lo. Yang ketiga, tentu ketika lo pandai berpublic speaking atau berbicara di depan umum, lo akan mendapatkan perhatian dari publik. Ketika lo mampu membicarakan sesuatu hal yang menurut audiens lo itu bermanfaat dan bakal menggerakkan dia untuk berbuat suatu hal dari apa yang lo omongin, di sini adalah titik keuntungan lo akan mendapatkan insight dari teman-teman yang mendengarkan apa yang lo bicarain. Tujuan public speaking yang pertama tentunya menyampaikan informasi kepada audiens. Dipastikan ketika lo ingin berpublic speaking, siapin dulu nih bahannya apa yang lo mau omongin, dan juga yang lo omongin ini harus relevan dengan audiens lo. Lo harus bisa menyesuaikan siapa lawan bicara lo itu. Makanya gue saranin ketika lo pengen berpublic speaking, lo siapin dulu nih materinya. Lo latihan dulu, lo kuasain dulu materinya, baru deh lo langsung berpublic speaking. Seperti itu. Yang kedua tentunya tujuan dari public speaking adalah mempengaruhi audiens. Dimana ketika kita berkomunikasi dengan orang banyak, di situ kita secara tidak langsung kita akan mempersuasi mereka. Tujuan dari public speaking ini, lo harus bisa mempengaruhi siapa audiens lo. Contoh misalkan, ketika audiens lo ini adalah mahasiswa, bagaimana caranya lo bisa menggerakkan mahasiswa itu untuk tergerak dengan apa yang lo omongin. Ini merupakan tujuan yang paling penting dari public speaking. Yang ketiga, public speaking juga dapat menghibur audiens. Public speaking ini gak begitu kaku kok. Jadi ketika lo berpublic speaking, nggak perlu harus bahasa-bahasa atau topik-topik yang lo bahas ini terlalu formal. Lo bisa menghibur mereka dengan berpublic speaking. Contohnya seperti stand up comedy. Banyak kok stand up komedian atau komika di Indonesia seperti Panji Pragiwaksono. Dia sering ngasih suatu informasi yang sangat bermanfaat, tapi dia dibawa atau dikemas dengan hal yang bisa menghibur. Selanjutnya, tentu public speaking ini memiliki manfaat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Ketika lo mampu berpublic speaking, di situ lo akan terlatih dan
rasa percaya diri lo bakal meningkat terus ke level berikutnya. Jadi jangan takut untuk berbicara di depan orang banyak. Lo harus mencoba hal itu, lo harus latih hal itu, karena ini akan menjadi keuntungan bagi lo. Yang kedua, menambahkan value diri. Ketika lo berpublic speaking, lo akan mendapatkan nilai dari diri lo. Ketika lo bisa mempengaruhi orang, lo bisa menggerakkan orang, di situ secara tidak langsung orang akan menganggap lo ini adalah orang yang berkapasitas. Yang ketiga, penting juga ketika lo bisa berpublic speaking, manfaatnya adalah meningkatkan jenjang karir. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika lo di kerjaan bisa mempresentasikan ide atau gagasan lo, bukan tidak mungkin lo akan mendapatkan posisi strategis di perusahaan yang lo tempatin. Ada 5 prinsip utama dari public speaking. Yang pertama adalah batasi dan fokus kepada ide besar. Jangan terlalu banyak lu ngasih suatu hal, tapi lu lewat dari ide besar lu gitu. Jadi batasin aja itu. Jadi lu fokus sama ide besar lu. Yang kedua, berikan alasan kenapa materi itu penting untuk disampaikan kepada mereka. Hal ini penting banget nih. Lu harus kasih alasan ke audiens lu kenapa materi ini tuh penting buat disampaikan. Karena mereka tuh harus tahu gitu, biar mereka fokus sampai akhir dan mendengarkan apa yang lo kasih tahu ke mereka. Nah, yang ketiga, ketika lo ingin berpublic speaking, coba lu buat atau lu bangun ide tersebut berdasarkan data, riset dari jurnal-jurnal atau hal apapun, dari buku, itu bisa banget tuh. Jadi lu harus ngasih mereka by data gitu, karena penting banget kan. Jangan tong kosong nyaring bunyinya gitu. Yang keempat, gunakan bahasa yang paling mudah dipahami gitu. Lu harus tahu nih audiens lu itu siapa. Ketika lu berbicara dengan audiens lu ini rata-rata orang tua, nah lu harus bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Percuma ketika lu menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang baku tapi audiens lu nggak bisa paham, sama aja kan pesan yang lu kasih itu nggak tersampaikan gitu. Jadi sayang banget gitu. Nah, yang kelima ini, berikan manfaat dari apa yang lu kasih ke mereka gitu, ke audiens lu. Jangan sampai apa yang lu udah kasih ini nggak ada manfaatnya gitu. Apalagi yang paling penting tuh lo bisa menggerakkan mereka gitu. Ketika lo berbicara sesuatu hal, mereka akan tergerak dan mengikuti apa yang lo bicarakan. Singkatnya, tujuan dari public speaking ini bukanlah untuk mendapatkan wah dan tepuk tangan dari audiens. Bukan itu. Tapi bagaimana mampu mempengaruhi dan mampu menggerakkan audiens lo. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan dari video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan konten ini dirasa bermanfaat, balik lagi bersama gue di konten selanjutnya. Terima kasih.